Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita alhamdulillah sampai saat ini masih diberikannya nikmat umur panjang dan kesehatan badan sehingga kita masih dapat menambah amal ibadah menggunakan sisa umur kita. Dan kemudian lupa salat dan salam semoga tercurah dan terlimpah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan kepada para keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau dan juga pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian rahimahumullah, pagi hari ini menyampaikan tentang sembahyang jamak dan qasar. Karena banyak orang-orang Islam apabila bepergian mereka meninggalkan sembahyang dan bahkan ada juga yang mengumpul sembahyang zuhur, parai, asar, parai, maghrib, parai, dan isya dikumpulkan bayar qada. Nah itu dosa besar, termasuk mengeluarkan waktu sembahyang. Itu diancam dengan neraka waid. Kan zuhur parai, asar parai, maghrib parai. Karena datang isya kalau digawi dan dibayari. Zuhur dibayar, asar, maghrib memang bayar, tapi termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wailul lil musallin allazina hum 'an shalatihim sahun. Maka celaka. Ada yang menafsirkan neraka wail bagi orang yang sembahyang. Allazina hum 'an shalatihim sahun. Mereka itu sembahyang sahur, lalai. Tafsir pengertian lalai itu mengeluarkan pada waktunya. Zuhur kan habis waktu, ada digawi. Asar, sehingga dikumpulkan ke isya. Nah itu diancam neraka wail pada sembahyang dibayari yang lain. Jadi jangan sampai demikian. Apabila kita bepergian, musafir, perjalanan, ada aturan. Kita dianjurkan menjamak atau mengkasar atau jamak kasar. Belum bacakan dalil-dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Yang artinya, apabila kalian bepergian di muka bumi, maka dia mengapa atas kalian bahwa kalian mengkasar daripada sembahyang. Jika kalian merasa takut bahwa memfitnah akan kalian oleh orang-orang yang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir adalah bagi kalian musuh yang nyata. Nah, ini dalil kita dianjurkan mengkasar sembahyang apabila kita bepergian. Nah kemudian Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, qultu li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, inna qala ta'ala
in khiftum wa qad anna an-nas wa qala ajabtu mimma ajabta minhu fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqata. Hadis rawahu Imam Muslim. Berkata Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, jadi ujar Ya'la, aku berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, in khiftum, jadi kan jika kalian takut. Nah, sungguh telah aman manusia. Maksudnya peperangan selesai sudah. Kan 24 kali perang Nabi kita selesai. Jadi ujar si Ya'la, aku heran. Umar lah. Ujar Umar, aku pun heran dengan sesuatu yang engkau heran daripadanya. Heran itu apa? Artinya sudah selesai perang masih boleh mengkasar sembahyang. Lalu ujar Umar, aku bertanya kepada Rasulullah SAW hanya tentang ayat tadi in khiftum. Rasulullah menjawab, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqata. Mengkasar sembahyang itu ujar Nabi itu adalah satu sedekah. Allah bersedekah dengannya kepada kalian. Maka terimalah oleh kalian akan sedekahnya. Nah, jadi artinya sekalipun perang sudah selesai, tetap artinya mengkasar sembahyang boleh. Tidak mengapa dari jadikan Assalamualaikum junahum, tidak mengapa. Nah, jadi terimalah sedekah Tuhan, sedekah Allah. Nah, jadi Allah bersedekah asalnya 4 rakaat kan digawi 2. Berarti bersedekah 2. Asar 4. Bersedekah 2. Tapi kalau maghrib Tuhan kan bersedekah tetap 3. Ini bersedekah itu 4 lah. Zuhur, asar dan isya. Nah, ini dalil tentang mengkasar sembahyang. Dan kemudian tentang dalil menjamak hadis. An Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'ala qabla an taziga syamsu akhra zuhra ila waqtil asri summa nazala yajma'u bainahuma fa in zagat qabla an yartahila salat zuhra summa rakiba. Hadis riwayat Bukhari Imam Muslim. Hadis daripada Anas, ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila berangkat sebelum babak gelincir matahari, beliau mentakhirkan zuhur kepada waktu asar. Kemudian Nabi kita singgah dan beliau menghimpun antara keduanya, zuhur dan asar. Dan jika gelincir sebelum bawa berangkat, maksudnya gelincir matahari sudah belum Nabi kita bahas, sebelum Nabi kita berangkat matahari gelincir, salat zuhur summa rakiba. Nabi kita sembahyang zuhur dulu kemudian berangkat. Nah, ini dalil menjamak, jamak takhir, jamak takhir. Nah, kemudian tentang dalil jamak takdim. An Mu'az an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala qabla an taziga asy-syamsu akhra zuhra hatta ma'aha ila al-asri yusalli ma jami'an. Idza irtahala ba'da zagi syamsi salat zuhra wal asra jami'an. Summa sara wa kana idza irtahala ba'da al-maghribi ajala isya'a fa sallaha ma'al maghribi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud wa Tirmizi. Hadis daripada Mu'az bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau pada perang Tabuk apabila
tergelincir matahari, beliau mentakhirkan zuhur, sehingga menghimpun akan dia zuhur kepada asar. Dan Nabi kita sembahyang menyembahyangkan keduanya jami'an, dihimpun. Kemudian apabila berangkat sesudah gelincir matahari, Nabi kita sembahyang zuhur dan asar jami'an, menghimpun. Kemudian beliau berangkat. Dan adalah Nabi apabila berangkat sesudah maghrib, maksudnya masuk maghrib, ajal isya, menyegerakan isya. Ini zaman takdim. Hingga isya kan maghrib. Fasallaha, maka Nabi sembahyangkan dia beserta maghrib isya. Nah ini jadi zaman takdim, zaman takdim. Nah kemudian tentang dalil hadis mungkasar, tadi kan Al-Quran, ini dalil hadis mungkasar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'atain, wa ma Abi Bakrin rak'atain, wa ma Umar rak'atain." Hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, "Aku sembahyang berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat. Dan beserta Abu Bakar 2 rakaat. Dan beserta Umar 2 rakaat." Jadi waktu bersama dengan Nabi kan perjalanan mengkasar 2. Kemudian beserta Umar pun juga 2. Kemudian beserta Umar 2 juga. Nah ini dalil-dalil tentang jamak dan kasar. Nah kemudian fikih. Cara kita mengerjakan sembahyang dalam musafir itu ada tiga. Pertama, jamak semata. Artinya gawe zuhur 4, asar 4. Baik jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim itu artinya menggawe di zuhur, asar dibuat ke zuhur. Bila jamak takhir, zuhur gawe ke asar. Sama halnya maghrib. Jamak takdim gawe maghrib 3, isya 4. Atau ini jamak takhir maghrib 3, isya 4 dibawa ke isya. Itu jamak semata. Nah itu satu cara. Kemudian yang kedua, kasar semata. Semata kasar. Bila sampai waktu zuhur, singgah kita gawe zuhur 2 rakaat. Berangkat, ini sampai di perjalanan asar, singgah ulang, gawe asar 2 rakaat. Terus lagi berjalan sampai waktu maghrib, singgah gawe maghrib 3, kada boleh 2, atau tambah 2 kada boleh. Maghrib tetap 3. Terus lagi berjalan sampai waktu isya, singgah gawe isya 2 rakaat. Subuh tetap pada waktunya dan tetap 2. Subuh kada boleh kasar-kasar dulu. Dan kadang-kala subuh itu dibawa ke isya atau dibawa ke zuhur, kada boleh. Itu tetap pada waktunya. Tetap pada waktunya. Kenapa subuh maka kada boleh dikasar dan boleh dijamak? Karena subuh kada bakawan semangat. Ada bakawan subuh. Nah, itu kasar semata. 2 ada. Yang ketiga, jamak dan kasar. Jamak dan kasar. Jamak dan kasar di perjalanan sehingga di waktu zuhur ini misalnya jamak takdim. Jadi pian gawe zuhur 2 rakaat, gawe asar 2 rakaat di waktu zuhur. Itu jamak takdim.
takdim itu bahasa kita kada dulu asar juga dulu kan zuhur itu jamak takdim. Nah atau biar kulir singgah di waktu zuhur berniat dalam hati sembahyang zuhur kuhimpun kepada asar. Jadi kena di waktu asar biar singgah gawe zuhur 2 rakaat, gawe asar 2 rakaat. Kemudian dia di perjalanan lagi singgah biar waktu maghrib, gawe maghrib 3, gawe isya 2, itu jamak takdim. Nah jadi ini disebut jamak dan asar, artinya menghimpun dan mengkasar. Kira-kira pian milih yang mana 3 macam tak? Milih yang mana? Yang ketiga lah, nyaman yang ketiga itu baik. Ya kalau yang pertama kan 4 tapi dihimpun. Yang kalau yang kedua tadi kasar semata, tapi kan dihimpun. Nali juga kan singgah harus ya Allah. Yang ketiga dihimpun dijamak tapi dua. Nah yang ketiga ini yang nyaman baik. Ambil yang 3 inilah yang ketiga. Nah itu nyaman. Cuma dipikir matur artinya kasar hatian memilih menghendak singgah harus ke masjid orang ya kalau di jalan. Nah singgah istirahat ada bawa. Nah kemudian syarat mengkasar. Nah ini fikih matur lah. Ulun baca artinya ya. Wa yuzul musafiri kasrus salah arba'in. Boleh bagi orang yang musafir itu mengkasar sembahyang yang 4 rakaat menjadi 2 dengan 5 syarat. Jadi ada syaratnya boleh mengkasar. 5 syarat. Yang pertama adalah perjalanannya itu bukan maksiat. Tujuannya berangkat ke Banjar misalnya, ke Saraja, Pelangka, Sungai Danau, ke Jawa, artinya bukan maksiat. Apa maksiat? Nah di sini dicontohkan maksiat seperti apa? Hendak merampok. Tapi perampok belum sembahyang. Tapi ada perampok dan sembahyang. Siapa orangnya? Udail bin Iyad. Itu seorang ulama hadis sebelum menjadi ulama, beliau jadi perampok. Itu beliau kan pernah meninggal sembahyang. Ditanya oleh anak buah, kenapa sembahyang kepala perampok pas sembahyang? Ujab Udail kalau aku bertobat kita sulit bayar. Nah, bayarnya sulit. Puasa ada meninggal dia budaya. Jadi kalau aku sembahyang puasa dia budaya, tobat aku nyaman tidak bayar lagi. Itu aja pak sejarahnya perampok sembahyang. Nah lainnya ada sembahyangnya perampok. Udah biniat akhirnya menjadi ulama hadis beliau, seorang ulama hadis. Kemudian seperti tujuan, misalnya apa? Hendak berbuat maksiat, berzina, lama di jalan ke Banjar sana menukarkan 6 kilo. Nah, itu kan boleh kasar sembahyang. Kemudian atau artis kan datang yang membuka aurat, baju sengit, selawat handap datang Banjar pula. Hendak di Beranbaya ini kan menunggu kan datang ke Beranbaya ke Banjar pula. Atau ke Jawa, itu ada boleh. Jadi yang diharuskan itu apa musafirnya? Nah, misalnya musafirnya lah umpamanya hendak bayar hutang. Nah, itu musafir wajib bayar hutang. Nah, hendak dibayarnya kada debisi nomor rekening, harus diantar. Nah, itu musafir wajib. Kemudian yang kedua musafir sunat seperti silaturahim. Nah, menghilangi keluarga, silaturahim. Sunat atau mengabulkan hajat saruan pengantin program mulut ke Banjar Sungai Danau pengantin padahal makan paling banyak 2 piring boleh cuma mengabulkan hajat. Nah, itu musafir sunat. Kemudian musafir harus tijarah apa tijarah? Berdagang.
jualan. Ada orang jualan orang berapa ini jual baras kelapa mau baras, ada yang mau baras kering papan. Itu boleh mengkasar sembahyang. Bapak kayak apa supir pol taksi, supir apa ngarannya nang lain Pansat ada apa ngarannya? Trapel lah. Bis, pokoknya supir taksi lah. Supir taksi. Nah itu boleh mengkasar sembahyang. Jadi zuhur 2, asar 2, isya 2 aja terus dong. Selama di perjalanan. Tapi bila sudah balik ke rumah, datang rumah isya ada di kami belum 4 rakaat. Ada hari-hari itu hari-hari. Nah itulah artinya diberikan keringkasan, diberikan kemudahan bagi supir. Puasa apa nggak ya Pak? Bagi supir bila puasa, bulan puasa itu tetap aja niat puasa dulu. Bagi supir nih, niat puasa, jalan dulu puasa, bila pada tahan lagi lucut benar, hanya digunakan buka, tapi kada gratis, kena bayar. Nah itu dulu supir culas bisi motor orang ini kada supir apa bisi motor. Jadi nang kada bulan puasa nih orang dipirakan. Mbak bulan puasa diambil nyaman nak jahat puasa karena boleh kada puasa. Dikira sini gratis, padahal bayar kena. Nah, gak puasa. Amun sembahyang kawa 2 rakaat. Jadi bila hendak 2 rakaat zuhur asar hari-hari, nah jadi supir atau pedagang. Jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Jadi pedagang atau jadi supir. Nah itu syarat. Kemudian syarat yang kedua, perjalanannya itu sita asyara parsahan, 16 parsah. Nah, mengartikan 16 parsah ini beda pendapat ulama. Ada sebagian menghitung parsah itu 16 parsah 88 km, 5 88 4,5. Ya, kita 88 lah. Ada lagi yang menghitung 80 640 km. Kan 640 itu meter karena sapalan 1000 meter. Nah, jadi anggaplah 81 pal. Nah, rasanya Binuang itu 82 saya Binuang sebelum masjid itu ada 82 rasanya. Nah jadi kalau Binuang tujuan kita ke Binuang boleh baik mengkasar. Kita ikut pendapat 640 km. Ya kata 81. Ada 81. Jadi 85 masuk. Pagi 90 perjalanan. Jadi kalau pergi ke kandangan dia kan apa? Nah awak ke negara atau juga negara 60 jam sampai kandangan kan kalau berapa kandangan berapa selawi lah. Itu dari Mahara Kandangan, Mahara Gambah harus ke negara 30 dalam sana 30. Nah itu kan cukup belum? Jadi ada apa yang ditapun seandainya dipotong kumpas saja hari sampai perjalanan itu 90 pal atau 85. Tapi kalau kita berputar kayaknya hitungannya 85 pal. Seandainya dipotong kumpas paling-paling 50-nya. Nah lalu kita balik bertanya, nah potong kumpas itu adalah nama jalannya? Ada nama jalannya? Pada depan jalannya jangan ada. No, kok dipanggil jalannya ada. Seandainya ada jalannya, misalnya pantasan, potong kumpas pantas. Tenang kayak Liangan Gang lawan Bundaran Banjarbaru. Kan kalau kita nang Sungai Danau, jalan Cempaka lah. Nah, kan potong dah. Kalau yang jalan Banjar kan mutar lah. Nah itu
Jadi terhitung itu yang dijalaninya. Bagi yang memutar terhitung juga. Bagi yang kada mutar terhitung juga. Belinya singkat juga hitungannya. Gitu. Misalnya bila mengutung 50 kilo aja, bila kada mengutung penyesalannya 85. Nah, 50 tadi kada kawan masyarakat. Jadi nang kada memotongnya masuk karena dihitung perjalanan. Karena bacaan di sini antapun masa padahu, artinya buat adalah perjalanannya as-safar sita asyara parsakan 16 parsak. Jadi yang bicarakan perjalanan. Nah, itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga bahwa adalah orang yang mengkasar sembahyang itu sembahyang yang tunai. Sembahyang yang tunai yang keempat. Dan bahwa berniat mengkasar beserta takbiratul ihram. Dan bahwa tidak boleh disempurnakan bagi orang yang mukim, maksudnya sampai ke tempat, sampai ke tujuan. Ini bagian kapal banyak. Nah, jadilah maksudnya syarat yang ketiga ini, sembahyang kita mengkada itu kada boleh hutang kita di benua dibayari di perjalanan di kasar. Misalnya kalau ada hutang juhur asar misalnya di rumah nih, belum bepergian. Lalu waktu bepergian dibayari secara kasar, itu kada boleh. Nah, jadi yang dimaksud boleh mengkasar ini bukan keadaan lah, sembahyang tunai, muaddiyan bis shalah, sembahyang tunai. Dan berniat di dalam takbiratul ihram. Nah, niat kasar dalam takbiratul ihram itu wajib. Dan buat tidak boleh menyempurnakan dengan bimukimin, nantinya bagi orang yang mukim, maksudnya sampai ke tujuan sudah. Nah, ada boleh lagi mengkasar. Tujuan itu biar misalnya ke Banjar, misalnya ke Banjar kita berteroleh umpamanya kayak itu aja kapal Banyuwan kalau sebenarnya yang halal. Jadi biar pulang ke Jawa, biar aku ini ke Jawa di 5 hari. Niat 5 hari. Jadi membuat trik sakti misalnya kapal Banyu, biar niat di ke Jawa itu di Tanjung Pirak misalnya bagaimana sana. Jadi kapal ini akan pian menggawi sembahyang ternyata sampai itu udah lagi besar karena sudah niat mungkin kan kapal Banyu kalau sembahyang kita motor jadi sekadar ya Allah kita mau beli tidak motor kita bawa. Nah, kemudian kan tadi berapa syaratnya 5 lah. 3, kemudian yang ke-4 lambat ya. Yang ketiga menjadi anak lambat nih. Ada 4 itu nanti. Oh iya. Nah, mungkin membaca jadi yang 1 tadilah. Jadi yang ketiga tadi syaratnya artinya apa? Sembahyang itu yang tunai lah, bukan mengkada lah. Nah, yang keempat berniat. Nah, bagi orang yang musafir itu di dalam takbiratul ihram. Yang keempat tadi belum menjadi yang 1. Nah, jadi berniat dalam takbiratul ihram. Misalnya kan aku sembahyang fardu zuhur mengkasar, menghimpun kepadanya mengkasar karena Allah di dalam takbir ihram Allahu Akbar. Kemudian yang kelima malam Kamis bahwa tidak boleh menyempurnakan satu bagian daripada sembahyang apabila sudah sampai ke suatu tempat. Nah, ada boleh artinya apa?
sudah sampai ke tujuan, kada boleh lagi mengkasar. Kada boleh mengkasar. Atau yang kelima ini tidak boleh bagi orang yang mengkasar itu mengikut dengan orang yang sembahyang tamam, biman yusalli sholatan tamatan. Tidak boleh mengikut sembahyang orang yang tamam. Misalnya kita singgah di perjalanan, kebetulan orang sembahyang zuhur, kan orang tamam lah. Kita mengkasar ikut orang tamam, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, bila kita mengkasar, namun kita hendak mengikut orang tamam 4. Karena asarnya 2. Asarnya 2. Nah, itu syaratnya lah. Syaratnya 5 macam. Kemudian termasuk masih yang kelima, yang dimuliakan kasar itu hanya sembahyang zuhur dan asar. Kemudian maghrib tetap 3 dan isya 2. Isya 2. Nah, itu syaratnya. Nah, kemudian belum menjelaskan tentang masalah niatnya lah atau tata caranya. Misalnya ini kita ambil yang ketiga tadi lah. Yang ketiga kan jama serta kasar, yang mudahnya. Batasnya sini kan Pantai Hambawang kecamatannya, kemudian Haruyan Kapuh atau Haruyan lah, Musit Kapuh. Pantai Haruyan gitu. Haruyan lah. Nah, biar misalnya ini berangkat sebelum zuhur. Di pantai berangkat sampai ke Haruyan itu aja dah, atau sampai ke Kapuh zuhur, lalu dia hendak singgah sana, dia biar dikugai berdahulu aja sudah zuhur asar supaya apa, karena ada menggenang lagi di jalan. Nah, singgah dia di sana. Jadi keluarkan pada batas kecamatan lah. Kalau kita di kota, keluarkan pada batas kota. Kalau orang pada batas kota, orang berapa itu batas kotanya di Murakata. Jadi masjid Murakata tuh boleh. Masjid Murakata boleh. Nah, jadi singgah sana. Kapuh ini namun membicarakan jama takdim lah. Jama serta kasar takdim lah. Nah, dulu. Ini kisahnya biar ada usaha 4 orang. Kan kalau orang sembahyang zuhur di Kapuh 4, biar mengkasar tadi kada boleh. Lalu biar jangan berusaha di muka, di belakang aja. Kalau nyepian bakawan, berjemaah bakawan. Beli sorangan, ya sorangan. Dan usalinya Bapak Ibu lah harus bisa dipikirkan. Kenapa? Karena ini beberapa orang gara-gara kan hidup usalinya, lalu kada jadi mengkasar. Aku aja tamam aja kali usalinya dikit lagi. Nah, lalu digawi ampa tatap gawian tunai. Nah, itu berarti kita akan menerima sedekah Tuhan. Ya kalau Tuhan sedekah gara-gara usali. Nah, jadi usalinya akan usah dibaca. Niatnya aja supaya mudah. Jadi kita bicarakan dulu dalam takbir Imam Syafi'i dan Imam Malik. Itu berniat dalam takbir. Jadi dalam hati aku sembahyang fardu zuhur mengkasar, menghimpun kepadanya oleh asar karena Allah. Dalam takbir. Jadi aku sembahyang fardu zuhur mengkasar. 2 rakaatnya kan usah. Madhab kiblatnya kan usah. Ini kebanyakan gerabaknya. Nah, akhirnya mau takbir. Karena itu 2 dibuat kan. Aku sembahyang fardu zuhur mengkasar, menghimpun kepadanya oleh asar karena Allah. Itu mungkin salah-salah menggadung takbir juga. Allah 2 kali mengucap karena zuhur asar. Ada kan kayak itu ada benar kalau sudah melihat itu singgah di Masjid Timbuk Hanyar, Pertapura Timbuk Hanyar Allah di sebelah kanan. Itu berjamaah orang nyar masuk. Cuma kadang menghina orang mah. Cuma jangan seperti itu. Nah,
puji imamnya. Ulun tertawa seorangan pian. Allahu Akbar. Ya tali buat ininya nah. Karena membuat zuhur asar. Apalagi gerebak dihnya dibuat 2 rakaat hadap kiblat. Palapahan. Imamnya tadi buah pada talingan takbir. Karena tak tahu hujat. Karena 2 dan dibuat. Biasanya kan aku yang perlu zuhur mengkasar. Allahu Akbar sakujatan aja. Karena 22 kali emang hujat. Jadi jangan terlalu banyak aku sembiang fardu zuhur mengkasar menghimpun kepada nyuli asar. Jadi imam misalnya jadi imam karena Allah. Jadi imamnya tuh baik boleh aja di luar takbir. Merasa kebanyakan dia dalam takbir. Misalnya aku sembiang fardu zuhur mengkasar menghimpun kepada nyuli asar karena Allah. Ada pian jadi imam, sudah bar aku jadi imam. Hanya buat tim asa. Nah itu kayaknya mau bener takbir nih. Nah umpamanya biar asa lapah jume mengatakan dalam takbir nih kita kan menggawi zuhur kita tak buat isak di situ salah-salah ini sulit nah pokoknya sulit bagi biar. Nah sudah pindah mazhab. Umpat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Abu Hanifah ini mazhab tertuhak, mazhab penuh hanya di antara 4. Kemudian Imam Ahmad murid oleh Imam Syafi'i. Beliau itu ada mengikut gurunya. Imam Syafi'i makanya kasar ta'id. Imam Ahmad kada. Nah, jadi sependapat Imam Ahmad dengan Abu Hanifah. Jadi ujar berdua ini niat sembahyang itu sebelum takbir berdahulu. Nah, sebelum takbir. Nah, jadi ini marah ulun berdiri. Nah. Kan hendak lihat takbir nih biar kena rancuk nih. Yang lo nih, entah lo mengaum benar. Nah, sudah. Nih umpat nang berdua. Imam Ahmad aja mau gurunya dalam takbir berniat tadi umpatnya. Imam Ahmad tuh murid Syafi'i. Boleh. Nah, kita ikuti pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Nah, jadi pian berdiri, pasang niat di hati. Marahan kayak ibu pandir ibu-ibu ay. Aku sembahyang fardu zuhur mengkasar, menghimpun kepada nyuli asar. Bila jadi imam, aku jadi imam. Bila jadi makmum, aku jadi makmum karena Allah. Nah, karena Allah angkatnya lagi Allahu Akbar. Jadi ada di hati Allah Maha Besar. Nah, jadi ada juga lagu lihai ya Allah. Nah, Allahu Akbar. Kan Allah Maha Besar mudah ya Allah. Salah sembahyang, sah ya sembahyang. Itu kita masih untung berniat. Kita bebuan Allah enggak ada berniatan lagi. Muhammadiyah ada berniatan lagi nya. Karena waktu bodoh sudah na sembahyang asar. Na sembahyang zuhur sudah. Harapan buat. Jadi kita tuh masih ya Allah. Boleh aja. Bolehkah menghimpun antara mazhab satu ibadah? Boleh aja kata Bapak. Ada yang ada muliakan di BG, yang ada muliakan siapa kan muliakan ulama juga, bukan hadis. Karena kan beda pendapat untuk mempermudah umat. Nah, mempermudah umat. Anggaran kita nampak cangga ubah-ubah takbir, menggarung takbir ya Allah. Sudah niat berdahulu. Nah, rahasianya Pak. Di mana dalilnya? Itu dalam kitab Mizanul Kubra. Buka situ mazhab 4, situ ada mazhab 6 ada keterangannya. Jadi niat berdahulu. Nah, jangan usali pada zuhri kasrat majmu'ah. Bemiu-miu usalinya aja. Belum lagi takbirnya. Nah, karena kalau kita bahas usali itu baik dibaca kada berpahala, kada dibaca kada berdosa. Itu harus saja sebenarnya usali. Bukan sunnah, bukan. Itu dalam fikih mustahab. Mustahab itu artinya disukai. Imam Ramli membantu untuk niat aja sebenarnya. Nah, ibarat kita sulit kada usalian kada bapak. Nah, itu. Kalau bang bilang kada usali Muhammadiyah ya. Itu bahari lah usali Muhammadiyah.
Nah, jadi itu rahasianya paling ibulah. Nah, mudah-mudah. Jar Nabi dinyusun agama itu mudah. Itu dasar dalilnya gitu. Agama mudah. Ada orang datang ibu-ibu ke rumah. Gurunya dapat nih tulisakan Bang jam Marinah anak umrah tuh nah. Tulisakan usali jam Makassar. Lalu kedah aku tulisakan. Yun kudu bisa ditulisakan kita 3 tulisannya kada gawe sih Den. Tinggal tetap bawa. Timbang. Ini padahal kan niat di hati aja. Nah, niat dalam hati aja. Ini mau niat dalam hati bahasa kita ingat oleh. Ingat aja. Cuma tetap kalau kau diingat ya. Niat dalam hati baru tulisakan. Timbang. Kalau saya tulisakan niatnya aja. Nah, ini jangan mikir usalinya baik ibu. Ini gara-gara usali mau takbir. Nah, ada juga tuan guru jadi imam sembeng payah. Cuma ada bangun jualah menjadi tiro. Jadi kan boleh aja orang mengisahnya jadi sambat tuan gurunya. Usali bunyi usalinya. Aja tuan guru. Tangan minda sanam sudah. Usali fardul kifayati. Ala hasil maitati arba takbiratin imaman mustaqbil qibati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usalli fardhu kifayati jumlah. Maka sudah bertakbir, sudah nama mau. Baca ulang. Beri sifat ini kan guru endah. Nah, pimpinan pondok pesantren. Aku saya lihat bila waswis. Asalnya di hati. Nah, wasem yang fardhu kifayah di sini mait. Atas ini mayat laki-laki kan, ini bini kan. Atas ini mayat. Itu hajat itu syarat dalam ilmu nahwu. Ini atas ini mayat. Sampai takbir jadi imam karena Allah. Allahu Akbar. Tadi tuan guru itu. Ya Allah, jangan mau takbir jadi tuan guru. Beri supan. Berarti kada membaca mazhab 4, mazhab 6. Sembilan Jumat juga ada juga satu masjid. Mau takbir juga imam itu guru juga. Nah, berarti ada tahu rahasianya kalau kasihan. Itu mengeluarkan karena menjemah itu mau takbir. Kebanyakan dibuat gerabak bihi. Oh ini kok. Terus saya lihat lah. Nih. Supaya mudah, itu aja maksudnya supaya mudah. Nah, jadi gawi zuhur 2 rakaat, ayatnya tasaratian. Cuma ada ulama berpendapat bila musafir ayatnya itu abdal apa sunat kuliah kulholah. Kuliah kulholah. Tapi kalau subuh musafir, nah itu dianjurkan dalam musafir juga kuliah kulholah juga. Yang subuh bila musafir. Nah setelah salam berdiri ulang, jangan santai. Karena syarat jamaah takbir itu mualah berturut-turut. Nah, namun batal apa ya Pak? Bila batal baudo, sekadar baudo itu dipelihara. Tapi bila baudo waswis pulang nama itu habis pulang mulai Makassar. Nah, nama itu aja banyak mak mendasau. Awal waswis. Namun nak kilat saja baudo baik. Itu kada putus semua. Nah, berdiri gawilah asar. Ini niatnya jangan lagi niat menghimpun aku sembiang fardhu asar mungkasar karena Allah. Yang kedua, karena menghimpun sudah di pertama. Jangan lagi dibuat menghimpun yang kedua. Ini pasang niat hati. Aku sembiang fardhu asar mungkasar karena Allah. Allahu Akbar. Nyaman lebihan. Ya Allah. 2 rakaat salam, ayo kita berangkat. Nah, itu jamaah takdim. Kemudian jamaah takdim maghrib lah. Ya di perjalanan singgah. Gawe maghrib 3 rakaat. Nah 3 rakaat ini orang ke anak sembayangan, lebih kurang 4 orang berjemaah dulu. Ya Allah, karena itu tamam maghrib itu dapat dikasar. Cuma gini berniat menghimpun lah. Aku sembahyang fardu maghrib. Aku sembahyang fardu maghrib. Menghimpun kepadanya oleh isya, ikut imam misalnya kalau berjamaah karena Allah. Allahu Akbar.
gawe maghrib 3 rakaat. Setelah salam jam 4 wirid, naik berdiri, aku sembahyang fardu isya mengkasar karena Allah. Nah, jadi kudu lagi niat zaman kedua itu harus lagi karena sudah di pertama tadilah sudah di pertama. Nah, seandainya di dalam takbir dia ada tak buat niat jamaknya keluar pada takbir boleh aja. Sudah bar sembahyang asar kuimpun kepada zuhur boleh. Mungkin yang penting belum salam. Nah, belum salam boleh. Di pertengahan di akhir nggak boleh. Di sini ada bacanya boleh. Seandainya kita buat dalam takbir. Nah, itu contoh jamak takbir. Nah, kemudian contoh jamak takhir. Siang sudah hari lah. Sedikit lagi lah. Kalau nol sedikit Bapak boleh. Kayak ibu-ibu tanggal 8 kita ini. Biar akur belum ada. Nah, jadi jamak takhir. Jadi jamak takhir pian berangkat sebelum zuhur atau sebelum maghrib. Nah, lalu di perjalanan ternyata orang bang, baik zuhur atau maghrib lah. Pian boleh singgah, pasang niat di hati. Sembahyang zuhur kuhimpun kepada asar. Berniat di hati. Sembahyang zuhur kuhimpun kepada asar. Selesai dah. Kemudian kayaknya di perjalanan kan waktu asar singgah. Waktu asar singgah. Kalau pian gawe zuhur sesuai tertibnya lah. Imam di fikih ini dibolehkan anak asar berzuhur boleh. Cuma lebih utama di sini diterangkan artinya sesuai tertib susunannya. Jadi gawilah zuhur. Karena pian sudah berniat tadi di waktu zuhur sudah berniat menghimpun, waktu pian menggawi itu ada usah lagi niat menghimpun. Langsung aja aku sembahyang fardu zuhur mengkasar karena Allah. Gawi zuhur 2 rakaat. Imbah menggawi zuhur 2 rakaat, pian anak warung dulu. Boleh. Karena jamak takhir tidak disyaratkan mualaf. Warung kan dulu, yang berapa kan dulu, karena hanya menggawi asar boleh, hendak langsung boleh. Nah, jadi kena asarnya aku sembahyang fardu asar mengkasar karena Allah. Kada perlu lagi himpun lah, karena sudah tadi di waktu zuhur berniat menghimpun. Dan niat menghimpun itu kada awal waktu kada berapa. Artinya jam 1 masih boleh, jam 2 masih boleh, tapi di ujung waktu, nah itu kayaknya termasuk kayaknya malam betakan. Nah, malam betakan berniat. Jadi sebaiknya bila orang bang pasang niat. Nah, jadi itu contoh jamak takhir. Jamak takhir. Nah, kemudian waktu boleh kita menjamak, boleh mengkasar waktunya. Perjalanan. Jadi itu dua pendapat ulama baik-baik. Ada ulama tasawuf menjelaskan 3 hari 3 malam. Cuma tidak terhitung waktu datang. Misalnya pian ke Banjar berniat 3 hari. Tapi pian datang siang. Siang itu kan dihitung. Menghitung ini malam. Nah, itu caranya. Jadi 3 malam ini 3 hari. Jadi bila niat 3 hari, jadi Banjar boleh jamak asar. Kalau ada urusan kayak bisnis apakah, atau bukan buru-buru aja sekarang kah, misalnya. Menurut ulama fikih boleh sampai 4 hari. Jadi ini beda pendapat dua nih. Terserah dia dengan tetap panjang 4 hari. Itu ulama fikih. Ini ulama kan. Ini ulama sampai yang keduanya. Jadi ulama tasawuf 3. Jadi selama di Banjar 4 hari kan boleh jamak asar. Cuma tadi datang malam itu ada dihitung. Datang siangnya ada dihitung, ada malam dihitung. Datang malam jadi dihitung, siangnya dihitung besok. Nah, dihitung. Tapi bila niat ke Banjar pian 5 hari, nah itu setelah sampai ke Banjar kada boleh lagi jamak asar. Mungkin sudah niat 5 hari. Niat 5 pagi seminggu makin.
Nah, Bapak misalnya niat kita 4 hari, ternyata urusan kada beres. Janji kan misalnya nih, sudah 4 hari ternyata kada beres. Isok dia pulang urusannya. Isok dia pulang. Nah, itu dimuliakan terus kasar. Kalinya isok sampai 18 hari boleh. Batas waktu. Udah 18 hari isok dia pulang, ada lagi. Nah, jadi bila urusan kada beres sudah selesai, tapi urusan yang baik adalah urusan yang dadu kada kuat. Ada manangnya belum nah. Harus ada Allah. Nah, jadi batas waktu sampai 14 hari apabila urusan kada selesai. Bapak kalau orang penjara kayak Jawa, nah itu hanya berpindah-pindah tempat, kayak kada mengapa, ke Kudus misalnya, ke Kediri umpamakan, pindah-pindah ke Ampel, nah itu boleh harus enggak? Boleh harus. Kecuali pian di Kudus berniat 5 hari, sampai di Kudus begana nanti, gitu, sudah sampai. Nah kemudian mengenai bulikannya, ke Banjar, boleh. Ternyata dia berniat maghrib ini jam akhir misalnya, atau zuhur jam akhir ke asar. Dia harus singgah di kampung atau singgah di kampung, dia masih boleh pasar, masih pasar. Gawe zuhur 2 rakaat, boleh asar 2 rakaat di kampung. Bila sudah pian sampai ke Pantai Hambawan, terus lagi 4 karena sampai sudah. Nah, sama aja maghrib di Indonesia, singgah di kampung, boleh maghrib boleh isya. Ada ulun biasanya bilang Banjar itu lah, bila ulun takhir maghrib, biasanya ulun tidak tahu ya. Nah, tidak tahu kadang-kadang orang sembayangan, kadang-kadang orang imbas sembayangan. Tidak tahu kebiasaan ulun tuh itu tidak tahu jam akhirnya, tidak tahu. Nah, ini sudah sampai ke rumah ke tempat nih, ada beli lagi ya. Nah itulah tentang jamak kasar. Jadi masalah menjamak semata dari biar mengerti sudah ya Allah. Nah, kasar semata alhamdulillah sudah nah. Karena apa? Bila dia mengerti berarti paham. Bila paham berarti mengerti. Nah, jadi namanya jadi gawe jamak dan kasar. Jadi masalah usali ada bisa dipikirkan niatnya aja. Bila berniat dalam takbir rasa sulit, berniat baca ulul lah. Niat baca ulul supaya mudah. Kira-kira sudah jam siap. Bapak Ibu kalau ada yang takut kurang jelas, kurang mengerti, kurang paham, ragu-ragu, tekan. Silakan. Ya. Terima kasih. Pertama, tadi kita tahu bahwa untuk syarat itu ada yang wajib, ada yang harus lah. Iya, ada yang sunat. Nah, nampaknya piknik itu kan boleh tak kena jamak kasar piknik. Iya. Kemudian yang kedua itu jarak tadi kan kita anggaplah paling sedikit 82 ya. Iya. Nah, umpamanya kita di daerah wilayah aja, tapi perjalanan kita ini lebih dari 100 mungkin. Iya. Contohnya kita mau membagi undangan, mengeliling, mulai sini mau kita kalian pasuk, berputar, terus karuan kaget karuan putar sampai ke Pandawan. Itu kira-kira mau dihitung nggak 100 par, tapi dalam wilayah berapa aja seharianan mulai bisukan gelap sampai kemudian itu boleh jadi kasar. Lawan jalan jadi tablik bulika ada. Taputar. Kan aman taputar aja jangan tabulik boleh. Aman masuk di pasar boleh ke Bidaya pulang. Ada boleh tak boleh. Amunnya nah jalan putar tembus terus nah ada tabulik boleh. Karena ini masalahnya perjalanan lah. Perjalanannya. Tapi bila tabulik itu kada kawan. Jadi harus jalan dengan tabulik. Cari jalan dengan tabulik. Misalkan terus itu. Ayo situ sampai ke Mianau Pak. Kami ada situ. Nah, boleh. Yang pertama tadi nama piknik. Pikniknya nih kemana nih? Ke pantai lah. Nah piknik. Jadi piknik ke pantai. Nah itu beriringan niat. Bila niat ke pantai melihat kebesaran Tuhan,
melihat ciptaan Tuhan kayak kapal laut. Nah, ombak laut kan pernah diam. Nah, itu termasuk ibadah. Ibadah itu dalam hadis ujar Nabi kita tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Bertafakurlah kalian tentang ciptaan Tuhan dan jangan berpikir tukang cipta. Nah, jadi ibadah. Karena tafakur 1 jam itu adalah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Nah, itu termasuk sunnah. Tapi bila niatnya kapan mereka kebesaran Tuhan juga, tapi nak kebesaran nang gana-gana hutang. Nah, itu kada awam. Kayak kembali kebesaran Tuhan juga ada menawan-menawan supaya ya supaya kebesaran Tuhan juga. Kalau dia nang kada mau hutangnya. Bujur itu kebesaran Tuhan juga, tapi syariat membatasi. Nah, itu hukumnya lalu maksiat. Nah, jadi tergantung niat. Belum misalnya pantai kita nah, kalau anak umpatan, ya masing-masing aja. Ulun membawa orang 4 motor kan aja, kemana juga takutnya anak tulangan yang pantai Asmara aja, juga. Cuma ini niat melihat kebesaran Tuhan dan niat ombak laut. Kita laut jarang melihat yang laut. Nah, jadi ibadah itu. Belum mengamalkan hadis Nabi tadi kan. Bahkan dalam Al-Quran ada juga dalilnya. Nah, bertapakur duduk pinggir pantai pandang laut. Laut tidak pernah diam, bergerak terus. Siapa yang menggarap? Nah, itu kan. Nah, itu 1 saat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Nah, pahalanya ibadah 1 tahun, siang puasa hari-hari, malam bama, ada mampu ulun di ke pantai berangkat. Pantai berangkat. Cuma pantai kita ini masih baik, banyak nambah udung pada nak ada. Masih baik pakaian-pakaian, masih baik. Nah, jadi itu jawabannya lah. Adakah lagi yang lain? Nanti imbe katakan tadi buka dulu Pak. Itu belakang katakan juga. Ya betul. Dalam motor. Ya. Nah, masalah motor, motor taksi mamanya. Nah, itu tergantung niat di motor. Bila di motor kita sambil cuci mata, ada kawan berlaku di Makassar. Apa juga bisa terbanyak minat dilihatnya. Nah, lah. Kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan. Ada kawan, tergantung niat. Nah, situ. Amun kita biar kayak apa macamnya di motor, niat kita tujuan misalnya silaturahim tadi di taksi kita, kayak apa kak? Ada peduli kita, ada peduli. Cuma uji Sidina Ali, bila terlihat itu rezekimu, bila melihat itu dosamu. Nah, menampakin aja, mengaculok kacamata. Ini tergantung niat lah, tergantung niat. Ya, nanti belakang deh. Ya, tetap aja kamat. Tetap aja kamat. Hendak bang boleh. Hendak bang boleh. Sunat. Bila hendak ada kamat aja sunat juga. Kamat sunat juga. Jadi bisa gawe jual kamat. Gawe asap kamat. Tapi bila hendak bang di awal. Kita juhur pertama dulu bang. Kamat gawe juhur. Karena asal itu jangan lagi bang, kamat aja lagi. Kamat aja lagi. Nah, jadi kamat tetap aja, tetap aja. Dia nak nasihat nak cepat nak laju. Terbang kata ayo juga. Cuma kan dapat pahala kamat kan itu. Yang biar kamu kan pak kamat ya, pak kamat. Sunat kamat. Sunat kamat. Ada lagi? Habis ya? Habis sudah lah. Jam siang benar-benar nih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Min ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Allahumma Allahumma ya Allah. Sallallahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya terserah dia.